tindak pidana kekarantinaan kesehatan dan juga pelanggaran di pasal 160 KUHP pada saat acara akad nikah putri dari saudara MRS. Ya. Dari hasil gelar perkara menyimpulkan ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, sebagai penyelenggara, saudara MRS sendiri dipersangkakan di pasal 160 dan pasal 216. Polda Metro Jaya menetapkan pemimpin FPI Rizik Syihab sebagai tersangka dalam kasus kerumunan massa yang terjadi di Petamburan, Jakarta. Pemimpin FPI itu dijerat pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan pasal 216 KUHP tentang upaya melawan petugas. Karena pada saat Habib Rizik datang ke Indonesia, kami datang ke bandara, kami hadir di Petamburan, bersama beliau, putrinya, sehingga dengan datangnya kami ke tempat itu, merasa kami bersalah. Kami tidak diundang dengan imam besar, kami tidak diundang dengan Habib Rizik, tapi kecintaan kami datang ke sana dengan imam besar. Sehingga kami datang ke sana, karena imam besar sekarang ditahan, dijebloskan ke penjara, kami siap untuk menggantikan imam besar. Pada dasarnya ada dua pihak, penghasut dan orang yang dihasut. Penghasutan ini lebih mudah dimaknai adalah semacam provokasi. Provokasi untuk melawan undang-undang, kemudian melawan penguasa, pokoknya menggerakkan suatu semangat, menggerakkan suatu emosi orang yang dihasut melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh penghasut tadi itu. Mabes Polri angkat bicara terkait massa di daerah yang menggelar aksi solidaritas menyusul penahanan Habib Rizik Syihab. Mereka menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan meminta hukuman yang sama dengan imam besar FPI tersebut agar ditahan, seperti yang terjadi di Ciamis, Jawa Barat. Kepala Bagian Penerangan Umum atau Kabag Penum Polri Kombes Ahmad Ramadan menerangkan bahwa pelanggaran yang menyebabkan HRS ditahan bukan hanya perihal protokol kesehatan, melainkan terkait penghasutan. MRS itu ditahan bukan terkait kasus protokol kesehatan, bukan hanya kerumunan Petamburan, tapi karena juga melanggar pasal 160 KUHP. Ancamannya 6 tahun penjara, kata Ramadan saat dikonfirmasi MNC News Portal pada Senin hari ini. Karena itu, kata Ramadan, Habib Rizik perlu dilakukan penahanan sebab jika hanya melakukan pelanggaran protokol kesehatan, yakni dikenai pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan nomor 6 tahun 2018 dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara, maka tidak bisa dilakukan penahanan karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Sebagai informasi, sejumlah massa yang tergabung dalam berbagai ormas Islam di Ciamis, Jawa Barat mendatangi Polres Tasikmalaya pada Senin siang. Kedatangan massa untuk melakukan aksi terkait penahanan Syihab di Mapolda Metro Jaya. Mereka juga meminta untuk ditahan sebagai bentuk solidaritas terhadap Rizik. Selain itu, massa juga mempertanyakan keadilan soal penembakan 6 orang laskar FPI di tol Jakarta Cikampek beberapa waktu yang lalu. Front Pembela Islam Kabupaten Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa menyampaikan orasi di depan gerbang Mako Polres Tasikmalaya Senin. Masa aksi meminta pimpinan umum FPI yang ditahan di Polda Metro Jaya karena kasus pelanggaran protokol kesehatan di acara Maulid Nabi dan pesta pernikahan anaknya agar dibebaskan. Mereka juga meminta kepada Polres Tasikmalaya untuk menyampaikan tuntutannya agar Habib Rizik Syihab dibebaskan ke Presiden Joko Widodo dan Kapolri Idam Aziz MSI. Ketua FPI Kabupaten Tasikmalaya Kiai Haji Sofyan Ansori mengatakan kedatangan massa FPI ke Mako Polres Tasikmalaya untuk menyampaikan aspirasi meminta Habib Rizik Syihab dibebaskan. Kemudian, ungkap dia, sangat disayangkan kejadian ditembak matinya 6 laskar FPI saat mengawal iring-iringan kendaraan Habib Rizik Syihab di jalan tol. Kedatangan FPI ke Polres Tasikmalaya tambah dia untuk menuntut keadilan karena jika tidak ditegakkan, mau bagaimana nasib negara Indonesia ke depannya. Sementara itu, Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi meminta penahanan Muhammad Rizik Syihab tak perlu ditanggapi berlebihan. Apalagi sampai menyebarkan hoaks soal penahanan tersebut. Zainud menyayangkan adanya narasi berjihad sebagai respon penahanan Rizik. Ia mengatakan teknologi seharusnya digunakan untuk kegiatan positif, seperti menambah wawasan dan memperdalam ilmu agama. Rendahnya literasi masyarakat, kata Zainud, berdampak pada maraknya hoaks di tengah masyarakat, termasuk hoaks soal isu keagamaan. Penyidik Polda Metro Jaya menahan Imam Besar FPI Rizik Syihab. Dia ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka
dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Rizik ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Masa penahanan terhitung sejak 12 Desember 2020 hingga 31 Desember 2020. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendro Priyono ikut menanggapi keberadaan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab di penjara. Mulanya ia berbicara mengenai radikalisme di Indonesia. Menurutnya, radikalisme di Indonesia dikembangkan oleh Abu Bakar Ba'asyir dan didukung oleh Rizik. Ia pun mengapresiasi Densus 88 yang berhasil menangkap buron teroris Zulkarnain alias Aris Sumarsono alias Daud alias Zainal Arifin alias Abdul Rahman di Lampung. Jika terorisme itu merupakan pohon, maka akarnya adalah radikalisme, kata dia dalam keterangan tertulisnya pada Senin hari ini. Ia juga mengatakan, radikalisme dikembangkan oleh Abu Bakar Ba'asyir yang ternyata didukung oleh Muhammad Rizik Syihab. Sehingga ia mengingatkan jika keberadaan Rizik dan Ba'asyir di dalam tahanan justru berpotensi dimanfaatkan oleh politikus tertentu. Keberadaan Abu Bakar Ba'asyir dan Muhammad Rizik Syihab dalam tahanan saat ini dapat dimanfaatkan oleh para politikus tertentu untuk mengayuh di air yang seru. Dan mereka akan bahkan sudah mulai mengambil kesempatan ini untuk kepentingan politik pribadinya. Selanjutnya, ia tidak ingin jika manuver semacam itu bisa mempengaruhi pola berpikir generasi muda Indonesia, sehingga ia berpesan kepada generasi muda agar tidak tersesat oleh pemikiran yang salah. Jangan sampai manuver-manuver mereka yang menyesatkan itu memperbudak pikiran kalian, terutama dari generasi muda. Imbuhnya, Hendro Priyono juga meminta para generasi muda tidak terjebak dalam pemikiran yang radikal, sebab hal ini bukan tidak mungkin akan membahayakan orang lain. Ia pun juga mengingatkan kepada generasi muda agar jangan sampai menganggap benar diri sendiri, sebab jika sifat ini sudah merasuk ke dalam diri seseorang, maka berpotensi memicu sikap mengadili orang lain. Mengutip kata Kiai Haji Mustafa Bisri, berhentilah mempertuhankan dirimu sendiri dengan mengadili orang lain sebagai berbuat ma'ruf dan atau mungkar. Kata Hendro Priyono, berhentilah membenci, menyakiti, ataupun menghukum orang lain. Ratusan warga dari berbagai elemen ormas Islam di Kabupaten Ciamis pada Minggu 13 Desember 2020 kemarin mendatangi Mapolres Ciamis. Mereka berunjuk rasa sebagai bentuk protes kepada aparat kepolisian atas tindakan hukum kepada HRS di Polda Metro Jaya. Bahkan aksi tersebut dikabarkan akan terjadi di daerah lain. Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat menekankan ormas Islam di daerah untuk tidak mudah terpancing dan bertindak seenaknya dalam menyikapi kasus Habib Rizik. Ini dikatakan Sekjen MUI Jawa Barat Rafani Akhyar pada Senin hari ini. MUI pun menghimbau simpatisan ormas juga untuk memperkaya diri dengan mencari informasi yang menyeluruh agar terhindar dari hoax soal kasus Habib Rizik. Jangan bikin gaduh di daerah atau memanaskan kondisi yang merugikan masyarakat. Ormas Islam di daerah harus menjadi contoh. Ujar, Rafani menilai polemik kasus Rizik Syihab memang berdampak ke daerah-daerah dengan menimbulkan sensitivitas ketokohan karena merupakan habaib. Namun, kondisi tersebut dinilai jadi momentum sejauh mana keteladanan ormas dalam memberikan contoh yang benar bagi masyarakat sekitar. Seperti diketahui, unjuk rasa di Ciamis terjadi diawali dengan berkumpul di Masjid Agung Ciamis. Kemudian mereka bersama-sama melakukan aksi jalan kaki ke Polres Ciamis. Meski diguyur hujan, massa tetap semangat melakukan aksi. Massa langsung masuk ke halaman parkir Polres Ciamis kemudian melakukan orasi. Dalam orasinya mereka menyatakan tidak terima dan menilai Habib Rizik telah dizalimi. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk menggantikan HRS di tahanan, karena kedatangannya pun bermaksud untuk menyerahkan diri. Seperti diketahui, Habib Rizik Syihab telah resmi ditahan usai diperiksa 11 jam di Polda Metro Jaya. Ia ditahan sebagai tersangka kasus kerumunan prosesi pernikahan putrinya di Petamburan beberapa waktu yang lalu. Meski telah ditahan, Sekretaris Umum FPI Munarman di Polda Metro Jaya hari ini ia menyatakan jika kondisi Habib Rizik sehat tak kurang suatu apapun. Bahkan, ia mengklaim Habib Rizik dalam kondisi gembira, tetap tersenyum dan bercanda. Munarman lantas mengungkapkan bahwa Rizik lagi-lagi menitipkan pesan terkait kasus dugaan penyerangan anggota polisi hingga menewaskan 6 laskar khusus pengawalnya di KM 50 Tol Jakarta Cikampek. Rizik berpesan kepada pengikutnya untuk tetap berjuang serta mengawal kasus peristiwa berdarah itu agar terungkap hingga ke akar-akarnya. Sebelumnya, penyidik Subdit 1 Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya resmi menahan Rizik pada Sabtu dini hari. Rizik ditahan sekitar pukul 00.22 waktu Indonesia Barat usai menjalani pemeriksaan selama 13 jam. Usai menjalani pemeriksaan, Rizik terlihat langsung mengenakan pakaian tahanan oranye dengan tangan terborgol kabel tis. Dia kemudian berjalan menuju mobil tahanan dengan pengawalan aparat kepolisian. Di sisi lain, sejumlah pendukung Rizik yang menunggu di lokasi tampak menangis. Mereka tak kuasa menahan air matanya tatkala melihat imam besar FPI itu dibawa untuk dijebloskan ke sel tahanan narkoba Polda Metro Jaya.
Dalam kasus ini, Rizik dijerat pasal 160 dan 216 KUHP. Pasal 160 KUHP berisi tentang penghasutan untuk melakukan kekerasan dan tidak menuruti ketentuan undang-undang dengan ancaman 6 tahun penjara atau denda Rp4.500.